Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Bewo. Oke, senang banget ketemu lagi hari ini. Kita akan buat isian nasi box ukuran 18. Isiannya itu nggak ribet, cuman pastinya enak. Kita akan buat nasi goreng ijo royo-royo dan beberapa pelengkap yang pasti bakal nambahin hidangan ini jadi lebih enak. Ya, langsung ya. Pertama kita akan haluskan dulu. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian Mas Bri tambahkan kemiri yang disangrai dan cabai hijau. Ini Mas Bri pakai cabai hijau yang besar itu, sudah dibuang bagian dalamnya. Kemudian kita potong-potong atau diiris-iris. Dan juga terasi bakar, lupa Mas Bri kasih juga di situ, ada terasi bakarnya. Dan ini ada daun pandan, jadi rasanya sedap gitu. Ini kita blender dengan air secukupnya aja. Setelah itu kita panaskan minyak. Kita akan goreng dulu ini teri. Boleh pakai teri jengki kayak gini atau teri nasi atau teri Medan, itu monggo kerso ya. Kalau teri seperti ini kan ini lebih murah, ini harganya sekitar 5.000, itu sekitar 1 on kurang dikit lah. Ini kita akan goreng sampai garing. Warnanya udah kecoklatan gitu, tinggal kalian angkat, nanti dia bakal kriuk. Ya, ini tinggal kita angkat. Kalau untuk isian nasi gorengnya sebenarnya bisa tambahin ayam juga ya, ayam suwir gitu, atau beli tambahin telur atau beli tambahin pete, itu sesuai selera. Ya, kita panaskan minyak. Tadi minyaknya agak lumayan banyak ya, sekitar 6 sendok makan gitu. Kemudian kalian masukkan bumbu halus yang udah kita blender di awal. Ini kita akan masak sampai bumbunya matang. Taunya bumbunya matang itu nanti minyaknya itu udah keluar ya. Ini Mas Bri tambahkan daun jeruk seperti ini. Rasanya enak pastinya, ini seger, gurih, asin gitu. Kita nggak pakai kecap nanti ya. Nah, ini kalian boleh lihat ya, minyaknya udah mulai keluar, tandanya dia udah matang. Nanti Mas Bri pakai cetakan nasi ukuran yang 200 ml seperti ini untuk satu porsinya. Jadi kalian hitung kalau misalnya untuk 7 porsi ya 7 cetakan itu, supaya pas. Oke. Nah, ini udah keluar kan minyaknya, tandanya dia udah matang. Kemudian Mas Bri tambahkan sebelum tambahin nasi ya, ini ada 3 sendok makan kecap asin, kecap ikan, sorry. Kemudian Mas Bri tambahkan juga ada saus tiram. Saus tiramnya sekitar 2 sendok makan. Setelah ini kita tambahkan teri yang udah kita goreng tadi. Kalau kalian mau tambahin pete bisa, kalian tambahin telur orak-arik juga bisa, atau mau tambahin ayam suiran yang udah digoreng itu juga bisa. Bakso juga bisa. Kita tambahkan seasoning, ada sejumput garam. Kemudian ini kita tambahkan nasinya tadi ya. Ini untuk 7 porsi, jadi Mas Bri kasih sekitar 7 porsi. Ini pakainya api-api besar ya. Tinggal kalian aduk-aduk. Kalau masak nasi goreng, mie goreng itu usahakan apinya api yang besar. Dan wajannya tuh jangan terlalu kecil ya. Kalau misalnya kalian mau buat yang porsi banyak ya, wajannya harus menyesuaikan yang besar juga, sebab biar enak ngaduknya dan panasnya tuh bisa merata gitu ya. Ini tinggal diaduk-aduk dan usahakan nasinya dibuat tuh yang pero, jangan yang lembek, yang pero gitu supaya dia enak. Ini Mas Bri tambahkan penyedap atau kaldu bubuk secukupnya aja. Tinggal diaduk-aduk gini. Jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau udah oke, tinggal terakhir ini Mas Bri tambahkan daun bawang supaya baunya tuh lebih sedap. Ya, nasi goreng hijaunya udah selesai. Setelah ini nanti kita akan siapkan untuk pendampingnya. Itu nanti Mas Bri pakai telur goreng sama jamur crispy.
Ini Mas B pakai jamur tiram ya. Jamur tiram ini sekitar 200 gram. Ini kita kasih di suwir-suwir agak besar gitu ya. Ini kita kasih air hangat, bukan air panas, air hangat. Kemudian kasih sejumput garam. Kita bersihkan sampai bersih. Kemudian boleh dibilas dengan air mengalir seperti ini. Setelah itu ini kita akan remes ya, diremes untuk menghilangin kadar airnya, karena kan nanti kita akan goreng crispy. Kalau misalnya ini nggak dihabisin kadar airnya, biasanya itu dia nggak bakal tahan lama untuk itunya, untuk gorengannya bakal ames ya. Kalau orang Jawa bilang tuh ames tuh, jadi nggak apa ya, jadi nggak kokoh gitu. Itu karena biasanya ini jamurnya nggak di itu dulu, nggak dihabisin kadar airnya. Nah seperti ini, jadi dia kering kayak gitu. Kemudian untuk baluran tepungnya di sini Mas Bri pakai tepung terigu 100 gram sama tepung maizena sekitar 2 sendok makan atau 30 gram. Kemudian Mas Bri tambahkan juga ada sedikit baking powder sekitar 1/4 sendok teh itu, kemudian garam dan juga sedikit kaldu bubuk dan lada bubuk. Tinggal dicampur. Setelah itu kita tambahkan air. Untuk penambahan airnya ini kita menyesuaikan aja, dikira-kira aja gitu ya. Tinggal kalian tambahkan seperti ini. Kalau misalnya adonan ini kurang ya tinggal kalian kira-kira aja, tambahin terigu sama maizenanya tadi. Seperti ini. Nah kayak gini. Dan untuk adonan ini sebenarnya bisa untuk adonan macam-macam ya, bisa untuk tempe, bisa untuk tahu, seperti itu. Kalau misalnya lebih gitu boleh kalian simpan di kulkas, bisa dipakai untuk gorengan berikutnya. Nah ini kita gorengnya di api yang besar, minyaknya panas, lalu kalian masukkan. Karena ini digorengnya sebentar aja, yang penting sampai dia crispy. Karena kalau misalnya kita gorengnya nggak apinya nggak panas, biasanya nanti malah bakal boros minyak. Jadi minyaknya tuh harus yang benar-benar panas, digoreng gitu. Kalau misalnya minyaknya panas tuh dia bakal sampai dalam tuh bakal crispy gitu. Oh ya, buat kalian yang baru aja gabung sini ya, terima kasih banyak. Jangan lupa bantu channel Mas Bri untuk berkembang. Mas Bri masih banyak perlu bantuan, perlu dukungan. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Kemudian ini kita akan buat acarnya. Acarnya kita buat simple aja, acar timun sama wortel. Acar timun dan wortel kita potong-potong. Diusahakan potongan wortel sama potongan timunnya itu dibuat itu ya senada, jadi sama gitu, sama besar dan potongnya sama gitu, supaya tampilannya lebih menarik kayak gini. Kemudian ini Mas Bri juga tambahkan bawang merah, jadi tipis-tipis gitu, tinggal kalian campurkan di acarnya. Ini buat acar nasi goreng bisa, mie goreng bisa, kue tiaw goreng bisa, atau acar untuk kalau misalnya kalian mau makan ada ikan bakar, ikan goreng tuh juga bisa masuk. Seperti ini. Tinggal kalian tambahkan gula pasir 1 sendok makan, kemudian sedikit garam, dan juga tambahkan air panas. Ini kita pakai air panas ya. Tinggal kalian aduk-aduk, campur rata seperti ini. Setelah itu tinggal terakhir kita tambahin cuka. Nah buat acar ini sebenarnya bisa kalian simpan dalam kulkas, yang pasti kulkasnya kalau bisa yang masih sehat ya. Jadi dinginnya tuh bisa bertahan lama dan pastinya dia nggak gampang basi. Ditunggu sampai dingin dulu baru kita masukin kulkas. Dan ini untuk packagingnya, untuk tampilannya Mas Bri pakai kardus ukuran 18. Tadi ada tambahan telur ceplok ya, telur ceplok, kemudian ada tambahan tomat supaya lebih manis. Tinggal kalian tambahkan acar di situ sama jamur crispy-nya. Oke, itu aja konten kali ini. Selesai sudah. Buat kalian yang mau tahu berapa harga jualnya, seperti biasa estimasi budget, pengeluaran dan harga bisa kalian cek di kolom deskripsi.
Dan jangan lupa untuk bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, kasih like, dan bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Kalian boleh juga follow Instagram Mas Bre di @dapur.masbrewo ya, @dapur.masbrewo. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.